Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita manusia ini menjadi berarti dan berharga di hadapan Tuhan karena kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita ini memiliki Roh Kudus, makanya kita ini menjadi gambaran Elohim. Waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, Dia menciptakan manusia pertama Adam itu dari unsur yang namanya bumi ini, yaitu tanah. Sekali lagi saudaraku, Tuhan membentuk kita manusia ini dari tanah. Diambil dari unsur bumi ini, unsur dunia ini. Dan tanah itu ya bisa menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang berarti, bahkan menjadi gambaran Tuhan yang utuh, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya. Oleh karena Tuhan sendiri menghembuskan yang namanya nafas hidup kepada yang namanya manusia itu. Jadi manusia itu tadinya adalah debu dan tanah. Bahasa kasar saya saudaraku, manusia tadinya itu nggak punya arti apa-apa. Tetapi manusia itu bisa menjadi berarti. Manusia itu punya makna ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup. Nafas hidup inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tidak lain berbicara tentang, menggambarkan tentang Roh Kudus. Jadi ketika manusia yang asal muasalnya dari debu dan tanah ini dihembuskan oleh Tuhan dengan Roh Kudus, maka disitulah manusia itu boleh menjadi makhluk yang hidup, yang serupa dengan gambaran Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika manusia debu dan tanah tadi ini, kita izinkan untuk sepenuhnya dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah Tuhan hembuskan, yang sudah Tuhan karuniakan kepada manusia. Maka saya percaya bahwa tubuh yang fana ini satu saat akan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan. Tetapi kalau seandainya Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh kita ini manusia yang dibuat oleh Tuhan dari debu dan tanah, tanpa ada, sekali lagi, tanpa disertai dengan hembusan nafas Tuhan, tanpa disertai dengan yang namanya pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, tetapi sebaliknya hanya terdiri dari yang namanya unsur bumi yang diambil ini, kembali kepada naturalnya, yaitu nafsu duniawi. Maka tubuh yang fana ini tidak akan dibangkitkan di dalam tubuh kemuliaan, tetapi justru sebaliknya, sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa debu akan kembali kepada debu, akan kembali kepada debu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali bagi kita untuk kita pahami dan kita mengerti. Karena kalau kita
membiarkan sekali lagi saudara, debu, tanah, di mana asal muasal manusia itu dibentuk, diambil, digerakkan oleh nafas hidup yaitu Roh Kudus, maka tentunya dengan rahmat Tuhan kita bisa bangkit dari debu menjadi gambaran Tuhan, dari debu menjadi serupa dengan Tuhan, dari debu menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan dari debu kita bisa menjadi ahli waris kerajaan kekal yang disiapkan oleh Tuhan. Dari debu maka kita bisa mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi atau memiliki kodrat ilahi inilah merupakan sebuah anugerah, merupakan sebuah kasih karunia. Dan itulah yang menjadi tujuan sehingga kenapa Yeshua harus datang untuk menebus Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalimat singkatnya begini saudara. Sebagaimana Yohanan 1 ayat yang ke-1. Firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi saudaraku, firman itu telah menjadi manusia agar supaya manusia kita yang percaya kepada firman boleh menjadi serupa dengan sang firman. Ya. Saya ulangi lagi kalimatnya saudara. Sebagaimana di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat yang pertama, bahwa firman itu sudah menjadi manusia agar supaya kita yang percaya kepada firman itu kita boleh menjadi serupa dengan sang firman. Ya, supaya kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan. Sehingga Yeshua itu datang ke dalam dunia ini untuk menebus Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saudara-saudaraku, pengorbanan Yeshua HaMasiah, kematian Yeshua HaMasiah di atas kayu salib, Dia telah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, bukan semata-mata untuk membuat saudara dan saya berbalik dari orang dunia, lalu kemudian kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang hanya kita miliki mungkin karena iman dan percaya kita bahwa Yeshua adalah Tuhan. Kita jangan lupa bahwa firman Tuhan katakan, surat Rasul Saul menegaskan betul kepada kita bahwa jangankan kita, iblis pun percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Makanya dia gemetar. Iblis pun percaya, untuk itu dia gemetar. Jadi menjadi anak Tuhan bukan hanya sekedar kita beriman dan percaya kepada Yeshua HaMasiah lalu kemudian dibaptis. Tetapi ada hal yang diinginkan, yang dikehendaki, yang dituntut oleh Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan yang saya katakan tadi, yang tadinya kita cuma debu dan tanah, tetapi kita mengizinkan bagaimana nafas hidup, yaitu kuasa daripada Roh Kudus, untuk menuntun kita masuk di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kita tahu pernyataan daripada Yeshua bahwa ketika Roh kebenaran itu datang, ketika Roh Kudus itu datang, maka dialah yang akan menginsafkan dunia ini. Dialah yang akan menginsafkan saudara dan saya dari segala dosa dan kejahatan. Dan dia juga yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Tuhan.
Maka selalu saya ingatkan dan katakan kepada kita, jangan menjadi orang Kristen hanya berpuas sampai saudara dibaptis, dimeteraikan dengan nama yang kudus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian harus masuk di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Di satu sisi meninggalkan segala kejahatan, meninggalkan segala kedagingan dan hawa nafsu duniawi. Di sisi lain memacu diri kita untuk kita terus masuk dalam seluruh kebenaran Tuhan. Karena sebagaimana yang dikatakan saudara-saudaraku di dalam kitab Roma tadi pasal 8 ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat 29 bilang begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah. Kita itu diberikan sebuah target. Diberikan sebuah target yang harus kita capai. Dan ini selalu saya kumandangkan, saya selalu sampaikan untuk mengingatkan kepada kita. Supaya kita tidak menjadi orang percaya, menjadi orang-orang mesianik yang biasa-biasa saja seperti orang di luar sana. Tetapi bagaimana kita betul-betul memacu diri kita, bahkan saya memakai bahasa memaksakan diri kita untuk kita bisa mencapai kodrat ilahi, untuk bisa menjadi serupa dengan Yeshua HaMasyiah, serupa dengan gambaran putranya. Ada banyak sekali ayat di dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca bagaimana kerinduan Tuhan bagi kita umat-umat yang Dia panggil. Bukan hanya sekadar panggil untuk menjadi percaya kepada Dia, tetapi kita juga masuk di dalam bilangan pilihan untuk menjadi orang-orang yang mau menjadi serupa dengan Yeshua HaMasyiah. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 bilang begini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan kepada kita dalam konteks Yeshua sebagai terang yang datang ke dalam dunia ini untuk menerangi dunia yang gelap. Sehingga saudara seyogianya, kalau seandainya tadinya kehidupan kita ini ada dalam kegelapan karena kita belum percaya dan terima Yeshua sebagai Sang Juru Selamat, sebagai terang, maka ketika kita membuka hati kita untuk menerima Yeshua sebagai terang di dalam kehidupan kita, maka seyogianya, analoginya, maka harusnya kehidupan kita ini akan ada di dalam terang. Terang Tuhan itu akan semakin bercahaya di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada lagi kegelapan. Kita tidak ada di dalam kegelapan. Dan kita tahu bersama bahwa kegelapan
Dalam konteks Yeshua sebagai terang ini menggambarkan tentang dosa dan kejahatan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menerima Yeshua sebagai terang, seharusnya segala dosa dan kejahatan yang merupakan simbol, yang merupakan gambaran dari kegelapan itu, seharusnya itu hilang dari kehidupan kita. Nah, kalau kehidupan kita ini masih senang dengan kehidupan dosa, kehidupan kita ini masih senang dengan segala kedagingan nafsu duniawi, maka seharusnya kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah benar-benar di dalam diri kita ada Yeshua HaMashiach sebagai terang itu atau tidak? Karena firman Tuhan katakan kalau Yeshua itu ada di dalam diri kita, maka semakin hari, waktu demi waktu dia akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Dia akan membawa kita kepada keserupaan Tuhan. Jadi makin hari harusnya kita makin serupa dengan Yeshua. Bukankah selalu kita katakan bahwa Yeshua itu adalah contoh dan teladan bagi kita? Lalu sesungguhnya saudaraku, apa yang kita contohkan dari kehidupan pribadi Yeshua HaMashiach? Sekali lagi saudara, apa yang kita contohkan? Kalau memang Yeshua itu menjadi contoh dan teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu ini menjadi perenungan kita bersama. Kita lihat kembali di dalam kitab Galatia 4 ayat yang ke-19. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan demikian, "Hai anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa HaMashiach menjadi nyata di dalam kamu." Pergumulan rasul-rasul, para talmidin, para murid itu saudaraku, penghiburan bagi mereka, sukacita buat mereka, bukan ketika ada jemaat Tuhan itu memberikan persembahan yang banyak. Bukan ada orang yang memberikan mungkin persembahan mobil, ya, rumah, dan lain-lain. Bukan itu yang membuat mereka itu bersukacita. Bukan itu yang membuat mereka bahagia, mereka bangga. Bahkan mereka rela dianiaya. Mereka rela mengalami berbagai macam penderitaan, cemoohan. Hanya satu yang menjadi kerinduan mereka, agar supaya rupa HaMashiach itu menjadi nyata bagi jemaat yang ada di Galatia. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua sebagai pengikut-pengikut Yeshua HaMashiach. Saya kembali lagi kepada awal yang saya sampaikan tadi. Nggak ada bedanya kita saudaraku dengan orang-orang dunia pada umumnya, kalau kehidupan kita ini tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal yang ketiga, kita akan melihat di sana ketika iblis yang saat itu menyerupai ular berhasil menggoda dan membuat manusia berbalik dari perintah Tuhan. Iblis berhasil membuat manusia itu memberontak terhadap segala apa yang ditetapkan oleh Tuhan terkait buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden itu. Lalu apa yang Tuhan katakan kepada ular?
yang merupakan gambaran daripada hasatan, daripada iblis. Tanahlah yang akan menjadi makananmu. Jadi kalau kehidupan kita manusia ini tanpa ada Roh Kudus yang menguasai, yang menuntun kehidupan kita, maka tidak ada beda jauhnya kita dengan manusia yang tanpa dihembusi nafas kehidupan yang hanya dari debu dan tanah. Dan kita tahu debu tanah itu akan menjadi santapan atau makanan daripada hasatan. Kalau kita tidak memberikan hidup kita sepenuhnya mau dituntun, dikuasai oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka jangan heran saudara, kita ini akan menjadi santapan lesat bagi hasatan. Makanan lesat bagi hasatan. Dia akan mempermainkan kita. Dia akan mengikat kita dengan hal-hal duniawi, dengan segala kenikmatannya. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita lebih terpikat kepada hal-hal duniawi daripada perkara-perkara surgawi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maka ini perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik. Bahwa yang namanya gereja, yang namanya ibadah, yang namanya kehidupan sosial, itu adalah sarana yang Tuhan berikan, sarana yang Tuhan kasih kepada kita untuk membuat kehidupan kita ini kembali kepada kodrat ilahi. Jadi Tuhan memberikan gereja kepada kita, Tuhan memberikan ibadah kepada kita, Tuhan memberikan kitab suci kepada kita. Tuhan izinkan kita itu hidup bermasyarakat, bersosialisasi dengan manusia yang lainnya. Itu semua tidak lain adalah sarana yang Bapa berikan. Sarana yang Tuhan kasih untuk membuat kita ini supaya bisa kembali kepada kodratnya ilahi, kodratnya Tuhan. Untuk kita menjadi serupa dengan Yeshua HaMasiah. Jadi kalau kita diberikan gereja tetapi kita nggak pernah ibadah, nggak peduli dengan gereja. Kita dikasih kitab suci tetapi kita nggak pernah peduli, kita nggak pernah baca dan renungkan. Kita dikasih nafas kehidupan, diizinkan Tuhan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah saudara seiman, tetapi kita tidak pernah menjadi berkat. Kita tidak hidup dalam saling mengasihi, mengampuni, tetapi penuh dengki, kepahitan, iri, dan yang lain-lain. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi serupa dengan Yeshua HaMasiah? Jadi memiliki kodrat ilahi untuk menjadi keserupaan dengan Yeshua HaMasiah itu adalah sebuah proses. Bukan otomatis. Ketika kita beriman, ketika kita percaya lalu kemudian dibaptis, maka otomatis kehidupan kita itu langsung dirubah oleh Tuhan. Gak begitu, saudara. Tuhan kasih sarana kepada kita. Ada gereja. Tuhan kasih sarana kepada kita. Ada ibadah. Tuhan kasih sarana kepada kita. Ada kitab suci. Tuhan kasih sarana kepada kita. Ada saudara-saudara seiman. Nah, sarana-sarana ini ibarat itu seperti kalau kita mau naik tangga, saudara. Ya, mau makin meningkat itu kita seperti naik anak tangga. Nah, anak tangganya ini yang Tuhan kasih yaitu yang saya sebutkan tadi. Jadi saudara nggak mungkin dari anak tangga pertama langsung lompat ke anak tangga yang kelima.
Saudara harus mengikuti step by stepnya. Langkah demi langkah, peningkatan demi peningkatan. Supaya kata firman Tuhan makin lama makin hari, kehidupan Yeshua HaMashiach, keserupaan kita dengan Yeshua HaMashiach itu semakin nyata. Tentunya penekanan di dalam ayat-ayat ini bukan berbicara tentang fisik. Kita nggak bisa pungkiri, saudara. Itu sudah kodrat manusia. Orang makin tua, pasti makin banyak yang merosot. Ya. Bukan cuman kulitnya, kekuatannya, kesehatannya. Tetapi Rasul Saul bilang, meskipun daging kami makin hari makin merosot, kami makin lemah, tetapi manusia batinia kami terus dibaharui dari hari ke sehari. Jadi penekanan untuk menjadi serupa dengan Yeshua HaMashiach itu bicara manusia batinia kita, manusia rohania kita. Dan saya betul-betul meyakini, percaya 100% bahwa kalau manusia batinia kita ini, manusia rohania kita ini sudah dirubah, itu pasti akan berdampak kepada manusia lahiria kita, akan berdampak kepada manusia jasmania kita. Ini bagian yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat sama-sama lagi dalam Kolose 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan katakan begini, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa bukan sekedar kita tinggalkan manusia lama kita, tetapi kita harus mau membawa kehidupan kita ini untuk terus semakin dibaharui dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, perlu ada yang namanya sebuah koneksi dengan rohnya Tuhan. Karena tanpa memiliki koneksi dengan Tuhan, kalau Tuhan tidak berkemurahan, saudara, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, nggak akan mungkin kita akan memiliki kemauan dan kerinduan untuk mau memacu diri kita dan merubah kehidupan kita untuk bisa mencapai kodrat ilahi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Harus memiliki koneksi dengan Tuhan. Nggak bisa kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kita lihat sama-sama dalam kitab Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini, karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi yang mengerjakan kemauan
yang membuat kita itu mau dan rela untuk dibentuk oleh Tuhan, dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Kita mau, sehingga bukan hanya komitmen tetapi punya satu action, punya satu upaya dan usaha untuk bertindak memperbaiki diri kita. Itu sekali lagi atas dasar apa? Atas dasar kemauan daripada Tuhan. Maka saya katakan tadi, penting sekali, perlu sekali untuk kita memiliki koneksi dengan Tuhan. Perlu ada koneksi dengan Tuhan. Perlu kita datang terlebih dahulu untuk merendahkan diri, meminta dengan sungguh-sungguh agar supaya Tuhan memberikan kita kerinduan, memberikan kita hati yang sungguh-sungguh mau berpaut kepada apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau tidak, saudara, tidak akan mungkin. Walaupun seringkali saya bicara, seringkali saya ingatkan, seringkali saya khotbahkan, semua itu tidak akan termeterai, tertanam di dalam hati kita. Maka izinkanlah Roh Kudusnya untuk senantiasa mengubah hati kita. Kita lihat lagi dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan,